Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik Sialan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus kebijakan publik dan contoh kebijakan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu siklus kebijakan. Siklus kebijakan didefinisikan oleh Lesler dan Stewart sebagai proses politik yang sebagian besar diwujudkan melalui kebijakan publik yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus kebijakan publik terdiri dari 4. Yang pertama, agenda setting. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu agenda setting. Agenda setting atau penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut dengan masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintahan. Menurut Lesler dan Stewart, agenda setting merupakan tahap yang sangat penting dalam rangkaian kebijakan, karena jika suatu masalah atau isu tidak dapat diakomodasi dalam tahapan ini, maka tertutup kemungkinan bagi lahirnya kebijakan untuk mengatasinya. Penyusunan agenda kebijakan sebenarnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. Selanjutnya yaitu formulasi kebijakan. Artinya, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaiknya. Formulasi kebijakan sebenarnya merupakan langkah yang paling penting dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan yang akan dibuat pada masa yang akan datang. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Implementasi kebijakan dengan demikian merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil atau outcome kebijakan. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu proses untuk menilai seberapa jauh kebijakan publik tersebut dapat membuahkan hasil. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Hasil evaluasi ini selanjutnya dapat memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang nanti berguna sebagai sumber informasi bagi formulasi kebijakan publik selanjutnya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan contoh kebijakan publik, yaitu penurunan harga rapid test yang sesuai dengan siklus atau tahapan kebijakan publik. Yang pertama, agenda setting. Pada tahap ini, dalam hal kebijakan pemerintah tentang penurunan harga rapid test, penurunan harga rapid test ini didasari pada terjadinya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, dan juga penurunan harga rapid test ini karena sudah banyaknya suplai alat rapid test dari dalam negeri. Tetapi hal yang paling mendasari kebijakan ini karena banyaknya masyarakat yang merasa bahwa harga rapid test ini harga ini sulit untuk dijangkau, padahal banyak kegiatan masyarakat yang mengharuskannya untuk melakukan tes swab mandiri. Dan banyak masyarakat awam pun yang beranggapan bahwa rapid test ini hanyalah sebuah ladang bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Salah satu contoh masalah yang besar yang terjadi karena tingginya harga rapid test ini yaitu seseorang wanita hamil yang
ditolak bersalin di rumah sakit karena tidak mampu untuk membayar tes COVID-19 yang menyebabkan bayinya meninggal. Nah, selanjutnya pada tahap formulasi kebijakan, karena banyaknya masalah yang muncul di masyarakat dan bahkan memakan korban karena harga rapid test yang sulit untuk dijangkau. Menarik perhatian banyak peneliti atau pemerhati untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Dan karena permasalahan tersebut dan juga semakin banyaknya suplai alat rapid test dari dalam negeri, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu penurunan harga rapid test, yang mana harga rapid test yang mulanya berkisar 250.000 menjadi 99.000. Selanjutnya pada tahap implementasi kebijakan, harga penurunan rapid test yang baru sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang penurunan rapid test, maka kebijakan itu mulai diberlakukan pada tanggal 1 September 2021, yang mana harga batas rapid test yang baru pada Pulau Jawa itu 99.000 dan di luar Jawa itu 109.000, yang awalnya berkisar 250.000. Nah, yang pada tahap evaluasi kebijakan, dari hasil evaluasi, harga rapid test terbaru sudah bisa meringankan beban masyarakat dan harganya pun sudah terjangkau untuk berbagai kalangan masyarakat. Akan tetapi dari hasil evaluasi juga pemerintah dianggap dalam mengambil keputusan itu secara sepihak dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait seperti rumah sakit ataupun dokter-dokter yang berkaitan, sehingga karena harga yang turun cukup drastis membuat para penyedia ETS ini harus memutar otak untuk mengakali harga bahan baku, biaya operasional dan bahan baku laboratorium mandiri. Karena di Indonesia sendiri bahan baku itu seperti bahan habis pakai, mayoritas berasal dari impor dari luar negeri. Karena itulah pemerintah dianggap masih perlu mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.